maka harusnya kami tergolong orang-orang yang taat, orang-orang yang tunduk sebagaimana nenek moyang kami yang sebelumnya telah melakukan itu. Kama qala ta'ala walau aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa qara wa ilaihi yurja'un. Surat Ali Imran ayat 83. Makanya wal islamu huwa millatul anbiya qatibah. Makanya julukannya itu qatibah. Ini julukan yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Maknanya apa? Wa in tanawwa'at syara'i'uhum wa ikhtalafat manahijuhum, walaupun berbeda-beda syariatnya, kemudian berbeda-beda pula prinsipnya, tapi sebenarnya arahnya adalah ilahau wahidah. Ada kitab Taurat, Zabur, Injil, memang beda, tapi sebenarnya kitab-kitab sebelumnya itu arahnya sama. Sama arahnya kepada ilahau wahidah, Tuhan yang satu. Makanya jangan dirubah kemudian, jangan ditambahi kemudian. Kalau dipahami betul, maka sebenarnya dari kitab pertama sampai Al-Quran semuanya mengarah kepada ajakan penghambaan diri kepada Allah yang satu, yang esa. Kama qala ta'ala wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Surat Al-Anbiya ayat 25. Jadi disampaikan, tidaklah kami utus nabi-nabi sebelummu Nabi Muhammad dari para rasul kecuali yang diwahyukan kepada mereka adalah la ilaha illa ana, tiada Tuhan selainku, fa'budni, maka sembahlah aku. Sama dari dulu sampai Nabi Muhammad dakwahnya sama, menyembah Allah yang satu. Nah ini kok bisa ada perbedaan? Nah itu di situ. Ini ayat memberitahukan kita bagaimana Nabi Yakub atau yang diberi julukan Israel itu berwasiat kepada anak-anaknya dengan bertanya, apa yang akan kamu sembah setelah aku tidak ada? Maknanya apa? Beliau ingin menutup mata dengan membawa ketenangan agar supaya dia dan keturunannya tetap istiqomah dalam ajaran ilahau wahidah, Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ayatu fi hada wal ayat fi hada katsira, bahwa ayat-ayat yang berkaitan tentang bagaimana Allah mengatakan sebelum Nabi Muhammad itu sebenarnya sama ajarannya, tuntunannya untuk menyembah Allah, itu banyak ayat-ayatnya. Atau wal ahadits, termasuk hadis-hadis. Faminha, termasuk contohnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu ma'syarul anbiya auladun ulad. Kami ini kelompok para nabi adalah putra, ya, dari ibu yang berbeda-beda, tapi dinuna wahidun, agama kami satu. Para nabi itu ibunya beda memang, tapi ajarannya satu. Walaupun tempatnya berbeda, ibunya berbeda, orang tuanya berbeda, tetapi keyakinannya sama, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa qauluhu ta'ala tilka ummatun qad khalat. Tilka ummatun qad khalat artinya itu adalah umat yang telah berlalu. Maknanya, penjelasannya bahwa aimadat itulah kisah tentang umat-umat yang terdahulu. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Ai inna salafal madin min abaikum minal anbiya was salihin la yanfa'ukum intisabikum ilaihim idza lam taf'alu khairan ya'udu naf'uhu alaikum. Loh, ndak bisa. Ini kan sekarang Pak, mohon maaf, Israel ini kan membangga-banggakan nasabnya. Kalau saya baca itu di berita di YouTube, membangga-banggakan nenek moyangnya ini. Diterangkan ini dalam ayat ini, ayat ke-34 ini. Kamu gak ada gunanya membangga-banggakan nasab bahwa kamu itu adalah Khalilullah, keturunan dari Khalilullah yang dicintai Allah. Kan bilang begitu, Pak. Nahnu abna'ullah, kami adalah putra Allah dan yang disayang oleh Allah. Kan bilang begitu mereka itu. Gak ada gunanya kalau cuma yang diandalkan itu adalah nasabnya. Kami ini turunan Bani Israel. Bani Israel gak tahu kamu, dia itu putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak putranya siapa? Abraham. Tidak bisa begitu. Kenapa? Karena amalan-amalan para nenek moyang itu kembali ke mereka, dan amalan-amalan kalian keturunan mereka kalau tidak sama menyembah Allah, maka kalian tidak pantas untuk membangga-banggakan nenek moyang kalian. Bahasa lainnya begini, Pak. Orang kita ini, orang tua kita kan orang yang soleh misalnya. Kadang kita itu terbuai dengan itu. Cerita ke anak-anak kita, woi mbahmu dulu, kakekmu dulu, woi. Tapi anaknya bagaimana, cucunya bagaimana, itu yang menjadi pembahasan dalam ayat ini. Kenapa? Karena apa yang kalian lakukan, ya, la yanfa'ukum intisabukum, tidak berguna nasab kalian kepada siapa? Kepada orang-orang pilihan para nabi itu. Idza lam taf'alu khairan, kalau kalian tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah. Bukan hanya dari turunannya kita, anak siapa, nenek moyang kita siapa, tapi semoga kita terus melanjutkan istiqomah sebagai keturunan para leluhur kita untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang disinggung oleh ayat ini. Ini kan jelas, Pak. Siapa yang disinggung ini oleh Allah, jelas ini. Lahung nenek moyangnya sudah jelas menyembah Allah, jelas. Makanya Allah bertanya kepada Bani Israel itu. Bertanya, apa kamu hadir? Apa kamu menyaksikan ketika tanda-tanda Nabi Yakub hendak wafat itu? Kalau kamu enggak hadir kok. Andaikan kamu hadir, kamu tidak akan sembarangan. Andaikan kamu hadir, na'budu ilahaka wa ilaha abai, kamu akan menyembah Tuhan yang esa itu. Jadi enggak ada gunanya membangga-banggakan nasab siapa dan bagaimana. Kenapa? Fa inna lahum a'maluhum allati amaluha wa lakum a'malukum. Kenapa? Karena mereka berbuat, leluhur kita, orang-orang para pendahulu kita, nenek moyang kita berbuat, dan itu kemuliaannya kembali ke mereka. Sama ketika kita pun demikian. Jika kita kemudian melakukan kejelekan, maka apa pantas kita membangga-banggakan mereka? Karena kejelekan itu kembalinya ke kita. Maka tidak pantas kita membangga-banggakan nasab kita itu. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kalian
tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Gak mungkin Allah akan membebankan itu kepada keturunannya. Makanya ini juga jawaban dosa 7 apa Pak? Dosa 7 turunan. Ustaz, ada dosa 7 turunan? Tidak ada. Ya kalau anaknya baik, insya Allah. Wala taziru waziratan wizra ukhra. Makanya disampaikan waqala Abul Aliyah war-Rabi' wa Qatadah, disampaikan oleh beliau Abul Aliyah war-Rabi' wa Qatadah, tilka ummatun qad khalat, yakni Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Maka mereka orang-orang yang istimewa penghambaannya kepada Allah zaman dahulu itu telah melewati semuanya. Sudah lewat zamannya sudah. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak yang menunjukkan penghambaannya kepada Allah. Sudah lewat semua masanya. Walihada ja'a fil athar. Makanya datang suatu athar, suatu nasihat, man bata'a bi amaluhu lam yasra' bihi nasabu. Barang siapa ya yang lamban amalnya, malas, yang tidak mau berbuat apa-apa, melakukan apa-apa, lam yasra' bihi nasabu, maka tidak akan bisa cepat dia itu, bisa menyalip dia itu, karena dia adalah memiliki nasab orang-orang hebat. Gak bisa. Ingat Pak, peristiwa Nabi Nuh alaihissalam, ketika putranya tenggelam, Nabi Nuh sebagai ayah, dan itu wajar. Ini contoh kepada kita semua sebagai seorang ayah. Apa kata Nabi Nuh? Ya Rabbi, dia ini anakku, darah dagingku, keturunanku. Tapi jawaban Allah, innahu amalun ghairu salih. Tapi dia bukan anakmu karena dia tidak melakukan amal soleh, tidak beribadah. Masya Allah, berat sebagai ayah ini. Tanggung jawabnya besar sebagai ayah ini. Ini contoh kepada kita. Sekelas Nabi Nuh saja ketika memperjuangkan putranya ke hadapan Allah tentang nasibnya, Allah jawab bahwa itu bukan perbuatan soleh, karena dia tidak mau nurut kepada ayahnya yang waktu itu sebagai utusan Allah mengajak kepada makhluk yang ada untuk naik ke perahunya. Percaya kepada Nabi Nuh, percaya saja, masuk ke perahunya saja. Allahu Akbar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kurang berapa menit? Poinnya adalah bahwa mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita adalah ayah atau ibu yang tidak pernah bosan mengingatkan anak-anak kita. Jangan pernah malas untuk mengingatkan sholat, untuk mengingatkan zikir, untuk mengingatkan doa kepada anak-anak kita. Lah kenapa? Orang-orang dulu, para salafus soleh dulu melakukan itu. Ingatkan terus anak-anak kita. 1 kali mungkin tidak bisa, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Semakin banyak kita mengingatkan, semakin besar harapan Allah membersamai hidayah dari apa yang kita sampaikan ke anak-anak kita. Yang kedua, semoga kita kelak sebelum meninggal bisa mengingatkan mereka tentang ibadah, untuk semangat beribadah, untuk tetap iman dan Islamnya, dan semoga kita husnul khatimah. Berikutnya, yang ketiga, jangan pernah membangga-banggakan siapa kita di hadapan Allah.
Inna akramakum indallahi atqakum. Iya, Masya Allah. Ini pelajaran besar yang terkandung dari surat Al-Baqarah ayat 133 dan 134 ini. Maka jelas bagaimana Bani Israel sebenarnya yang dipilih oleh Allah, nenek moyangnya istimewa. Tetapi semakin turun mereka termasuk dari orang-orang yang ingkar, yang kafir, yang musyrik, tidak mengikuti arahan ayah nenek moyang mereka, abaika, orang tua mereka sebelumnya. Demikian, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang pembahasan ayat berikutnya dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat 135. Kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, salamun alaih ya Rabi'a sya'ni wa daraji adfat Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ya Allah ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arzuqna ilman ladunniya wa ilman nafi'a wa amalan salihan wafdah qulubana wa qulubahum futuhal 'arifin waj'alna wa iyyahum min ulama'ikal amilin al-mukhlasin wa nafi'un lil muslimin. Ya Allah, dengan keberkahan Al-Quran yang kami baca, yang kami tadabburi, ya Allah,
dengan keberkahan majlis kami ini ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Bagi orang tua kami yang telah mendahului kami, ampunilah mereka ya Allah, muliakanlah kedudukan mereka ya Allah, angkatlah derajat mereka ya Allah, jadikan kubur mereka ya Allah sebagai bagian dari surgamu. Bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami ya Allah, ya Rahman, berkahilah kami dan mereka, berilah kami kesempatan membahagiakan mereka, berilah kami kesempatan untuk berbakti kepada mereka, berikanlah kami dan mereka husnul khatimah ya Allah. Anugerahkanlah kami keturunan anak yang saleh salihah, dari golongan yang mendirikan salat, dari golongan yang menegakkan salat, dari golongan yang istiqamah membaca Al-Quran, menghafalkannya dan mengamalkannya ya Allah. Tetapkanlah iman Islam kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Rahman, apabila di antara kami saat ini sedang menghadapi kesulitan ya Allah, ringankanlah kami dan mereka. Apabila di antara kami saat ini menghadapi masalah ya Allah, bimbinglah kami, berilah kami ma'unah darimu. Apabila di antara kami saat ini sedang sakit ya Allah, ringankanlah sakit kami dan mereka, angkatlah sakit kami dan mereka dengan rahmat-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.